Musisi Iya. mau Itu dikasih banyak makan cerita. apa gitu kan? Iya sih. Iya kan? Musisi itu tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Iya. Halo guys. Halo, welcome to Podcast. Kamaya and Mr. Postman punya Podcast. Selamat datang di podcast kita. Kenalan dulu sama kita, tak kenal maka tak sayang. Gue Kamaya. Gue Indra. Gue siapa? Siapa ya? Gue Sinyo. Katanya sih Sinyo, Katanya Sinyo. Kata orang-orang gue Hai. Sinyo. Kita mau ngapain di sini, Sinyo? Kita rencananya tuh mau tahu tentang kehidupan musisi. Kita mau bahas itu ya. Kita mau bahas tentang kehidupan musisi. Soalnya kan kita musisi semua nih ya. Soalnya kita Iya, Ya, lu musisi bukan? Kata bapak gue gitu juga sih. Musisi ya. katanya. Kita semua musisi. Terus Katanya sih gitu. karena ini lagi situasi pandemi, kita juga mau bahas tentang gimana sih kehidupan musisi di situasi pandemi ini nih, ya kan? How we survive ya. Terus nanti kita juga ada mau bahas sebuah kisah inspiratif kali ya, Ya. dari orang-orang yang luar biasa walaupun melakukan hal kecil tapi ternyata itu bisa membawa dampak yang gokil buat Wih. kita semua, termasuk buat hidup kita sendiri gitu. Ya kan? Iya. Dra, lu itu ngapain sih? Gue di sini lagi duduknya. Gue tahu Indra. pertanyaan lo kok. Oh iya deh, pertanyaan gua apa? Jadi gini. Baca dulu, baca. Langsung gue jawab Baca aja. dulu deh. Oke, bentar. Ulang dong tanya gue. Oke, ulang. Dra, kan kita semua tuh tadi udah mengakui kita musisi ya. Gua musisi, ya gue main drum di Postman, Indra main gitar di Postman, Maya nyanyi di Postman. Nah, kita semua nih musisi. Nah, setahu gua kan lu tuh sarjana akuntansi, Indra. Serius Lu lu? lulusan Jayabaya kan? Iya. Nah, Iya. kok bisa lu memilih hidup lu, karir lu tuh, gue mau jadi gitaris deh. Mau Nah. jadi main musik aja gitu. Jadi Itu musisi. dia. Awalnya nggak sengaja sih sebenarnya sih, kan gue pada saat masuk kuliah udahlah gue kuliah aja serius. Emang udah main gitar cuman nggak serius. Gue taruh tuh gitar di kamar, terus tiba-tiba ada yang ngajakin main di kafe segala macem. Langsung Ya jago wes. dong lu berarti ya. Gitar taruh di kamar terus langsung ada yang ngajakin lu main di kafe. Iya, padahal nggak kelihatan gitar. Bener juga sih. Enggak, teman-teman main lah, teman-teman nongkrong. Itu sih siapa sih? Ya, Jajang lah, siapa sih? Aryo ada. Nah, akhirnya diajakin main di kafe, mulai akhirnya reguler, dapat tempat segala macem. Akhirnya di tahun itu gue tahun 2000 tuh. Tahun 2004 gue ikut ini deh, apa namanya? Lomba-lomba lo ya. Lomba-lomba gitu, Ajang-ajang. reality show. Apa sih namanya? Pokoknya di ini ada Dream Tit Oh, Band. Dream. Lo seband nama Itulah. ini ya, drummernya siapa kalau nggak salah Sinyo namanya ya? Iya, lu sebenarnya nama gue kalau nggak salah kan. Ketemunya di situ. Lupa gue nyok. Ya kayak gini nih ya. Temenan dari lama, Nah, iya. ngejayusnya dari lama. Katanya dulu Indra tuh macan festival ya? Macan Enggak, festival. belum sampai macan sih. Belum sampai Raur. macan. Dulu belum macan, masih hina. Setahu gue Macan nih, festival, Indra waktu Dra. pertama kali gue kenal Indra ya, pas masuk ke rumahnya tuh pasti disambut dengan piala-piala yang banyak. Itu ada puluhan Macan. dan dikaca-kacain gitu loh. Kan lu nggak tahu itu bikinnya di mana. Di Senen, iya. Duplikat di Senen. Duplikat itu. Sengaja biar orang bangga kan. Wah, pialanya Wah, banyak. Gini nih. Bikin ternyata. Suka merendah. Suka merendah nih. Nah, merendah. setahu gue tuh Indra jago banget dan emang kita ketemu di Yoi lagi. Yoi. di apa? Salah ngomong. Kita ketemu di apa? Reality show yang di sebuah Oh stasiun kalian TV. semua ini lulusan reality show. Lulusan Reality itu. show. Oh wow. Lulusan itu. TV-nya aja udah nggak ada sekarang. TV udah, TV udah ganti Stationnya nama. maksudnya. stasiun TV-nya udah nggak ada. ada. Udah dibeli TV lain kan? Oh iya Oh, benar. iya. Ya Oke, kan? terus? Jadi apa TV gitu. Dari TV apa jadi apa TV. Bener gak lo? TV apa jadi apa TV? Bener kan? Iya. Ya udah. Nah, kan lu tadi bilang siapa sih Jajang tuh ya? Jajang ngajakin Saha lu Jajang teh? Jajang Fajar yang main Oh. bass kan? Pemain Jajang bass, bass Jajang bass. dulu pernah. Dia pernah main bareng sama gue juga kan? Oh Oh ngeband juga ternyata. Enggak. Oh, Maya Dulu ngeband kan juga. Gue solois. Oh, solois. Sebelum bergabung dengan kalian ini. Ya kan? Kalau Indra sama gua kan tadi backgroundnya akhirnya ketemu
di Ketemu sebuah di reality sebuah show reality itu kita show. ngeband bareng. Nah, ini vokalis kita ini sebenarnya artis, men. Iya ya. Iya. Was artis. Gue tahu kok dulu. Wah, gue inget banget jadi dulu. Lu dulu deh, Mai. Gimana Lu sih kok kenapa? Lu Pokoknya- kenapa mau nyanyi sih, Mai? Mau Gue jadi, mau jadi penyanyi kenapa? gue mau jadi penyanyi ya karena gue suka nyanyi lah. Gue suka nyanyi. Mbak gue di rumah juga nyanyi suka. Kenapa dia gak jadi penyanyi? Terus dulu tuh ceritanya ikut ajang-ajangan juga kayak kalian. Oh. Lolosan, berarti kita sama-sama ya. Lolosan ajang pencarian bakat. Oke. Yang namanya kalau nggak salah Oh, American sikat gigi Idol. ya? Oh, American Idol. Gue pikir pasta gigi. Iya, pasta gigi. Salah. Ya itu lulusan situ tuh tahun 2005. Kayaknya sama gak sih tahun 2005? Sama Kita sih. 2004. 2004 Oh, duluan kita. kalian Duluan ya? kita. Ya udah itu season 2 ya udah terus mulai dari situ nyanyi ya dulu solo terus ya nyanyi ya kan because I do what I love gitu kan. Gue suka aja. Maksudnya ini passion gue nyanyi. Berarti Sampai berawal- sekarang Berawal ini udah tahun ke berapa nih? Ke profesionalnya itu dari idol ya? Dari Idol. Nah, gue bingung aja sih kayak kayak lu nih backgroundnya kan sarjana akuntansi nih. Kayak gue juga background keluarga Lu juga gue backgroundnya LSPR kan? bukan musik ya. Terus Iya. sekarang kuliahnya Gue kuliah di mana-mana deh pokoknya. Terus Nah. sekarang kuliah juga ngambil teologi apa? Gue itu backgroundnya basically dekat sama dunia musik dari kecil sama musik, cuman entah kenapa sepertinya terarahkan di musik gitu. Dan sebenarnya ada dramanya sih dulu Sindra gue. Jadi gue sempat kecemplung di salah satu karir entertainment lah, ya kan. Dan apa tuh? Tahu kok, gue tahu. Apa tuh? adalah itu pokoknya Main film. main film. Enggak, bukan FTV. FTP. Oke. Nah, di situ Film-film setan Tapi itu ada kan. layar lebar juga. layar kelebaran. Spesialis film-film hantu. Lu jangan itu harus di highlight. Oke. Jadi hantunya gue. Oke, jadi hantunya. Oke, Nah di gimana? situ gue berpikir ya keluarga gue senang di situ. Mungkin ada hasil kali ya segala macam. Sedangkan namanya jadi anak band reguler di kafe. Yalah berapa sih jauh-jauh dari Kelapa Gading ke Cilandak naik motor hujan-hujanan ya kan. Bawa dulu sekarang enak orang pakai SPD, dulu zaman gua bawa jembe noh segede-gede gitu tuh. Oh iya. Lu gendong di belakang naik motor. Oh, gue ingat. Hujan-hujanan kan. Pulang-pulang bayaran cuman berapa gitu kan. Ya, tapi itulah suka duka jadi musisi dan gua milih sama keluarga gua pokoknya mau jadi musisi. Singkat cerita ya drama lah di rumah dan ya gue diusir dari rumah. Sebenarnya bukan karena itu banget sih, karena emang gue juga badung banget dulu. Makanya diusir dari rumah. Tapi entah kenapa gue tetap Awalnya nggak disupport berarti. sebenarnya mereka support gue di dunia musik, cuman mungkin tidak terlalu mensupport untuk professionally di dunia musik gitu. Tapi hanya di musik aja gitu. Cuman gue yakin lah orang tua gue nggak jahat, mereka pasti punya pandangan sendiri untuk anak-anaknya yang terbaik ya kan. Sedangkan kita Karena kalau musisi tuh setuju gak sih kadang-kadang suka dipandang sebelah mata. Maksudnya kalau untuk apa ya? Untuk punya sebelah mata. Maksudnya kayak aduh, misalkan kayak lu mau punya menantu nih bapak-bapak ya kan. Musisi mau Itu dikasih banyak makan sih. apa gitu kan? iya sih. Iya kan? Lu Karena mau kasih ya maksudnya musisi juga menjanjikan gak gitu kan? penghasilannya kan nggak ada yang tetap nggak sih, ya kan. Dan ya ada yang bilang lu main musik ntar anak gue dikasih makan apa, makan batu ya kan. Enggak lah, Enggak lah, batu keras senar. om, iya, keras om batu, senar. Masa batu. Senar sama sener. Senernya bener. Oke. Ya dari situ gue merasa jiwa gue tuh, hati gue tetap karya maunya tuh berkarya tapi melalui musik gitu, melalui musik aja. Dan ya somehow sampai di detik ini ternyata kita masih hidup baik-baik di musik kok. Gitu. Masih makan nasi ya? Masih nggak makan batu? nasi. Emang musisi itu tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Bisa jadi quote tuh. Bener gak tuh? Itu betul. Musisi tidak berpenghasilan tetap, tetapi tetap berpenghasilan. Mantap. Quote-nya ada lah di Ada lah. Instagram. Ada banyak gitu. Masih bisa Nyomot kasih makan aja. anak istri ya, Dra, ya? Masih bisa ngasih makan. Iya. Alhamdulillah. Nih ngomongin background tentang kehidupan musisi ya. Masing-masing dari kita kan punya cerita masing-masing yang boleh ya, kayak gue tadi diusir
dari rumah untuk ya gue sebutlah itu untuk belajar melatih mental lah ya. Lu ada gak sih Indra kisah? Banyak. Lo juga. Nah, Sinyo ini juga salah satu bukti perjuangan gue waktu di musik sih. Dulu Alright. ya jadi kayak ini nih jalan kasih. Gimana? Jadi curhat ya. Curhat. Gimana Jadi, Indra? Dulu tuh gue udah perekonomian negara lagi krisis lah pokoknya. Turun drastis, beras ada masalah, terus udah sampai kuliah dibayar orang tua, sampai orang tua nggak bisa bayar kuliah. Dan akhirnya ya dari situ juga gue udah mulai main musik sih, ngumpulin duit. Tapi ya tetap aja dulu kan main musiknya belum yang profesional kayak saat ini yang bisa session di mana-mana. Dulu masih session cuma 1 orang, terus main di cafe juga kan ya belum yang rame-rame banget lagi gitu. Akhirnya di band gue dulu 5 itu sampai kesannya kayak jadi kayak galang dana untuk bisa gue nerusin kuliah. Itu gokil sih. Itu serius beneran sampai anak-anak band keren sih. Lebih tepatnya Sinyo, Sabo sama Coki itu ngumpulin duit buat Indra. Lo kuliah buat bayar kuliah. Wah, kaget gue. Wah, kebetulan banget gue lagi emang belum bayar SKS. Akhirnya langsung aja gue bayarin. Tapi gue sisain buat beli rokok. Loh, kan gue gak ngerokok ya. Kalau gak ngerokok. Wah, gokil juga ya. Gokil sih. Lumayan lah. Nah, kalau Maya itu juga setahu gue sih dia punya background story yang cukup dalam ya. Bagaimana bisa kecemplung di dunia musik itu? Coba ceritain. Oke. Jadi zaman-zaman gue sekolah dulu kan bokap udah nggak ada nih, maksudnya gue nggak punya bokap ditinggal bokap dari umur 11 tahun sorry. So ya sama ceritanya kayak lo, maksudnya kayak ekonomi keluarga bla bla bla. Gue dulu nyanyi juga cuman kayak ya gue suka nyanyi karaokean di rumah sama di kamar mandi, ya udah. Sisanya gue nggak kayak lo yang macan festival kemana-mana. Wow. Tapi gue gitu dengar lo bukannya main di kafe juga ya? Oh iya, gue main di kafe sebelum itu. Maksudnya kan sebelum itu sampai akhirnya gue dijeburin lah. Kebanyakan orang yang tahu gue nyanyi karena nggak sengaja. Misalkan di sekolah, di sekolah itu karena pelajaran kesenian baru ketahuan gue bisa nyanyi gitu. Jadi gue bukan orang yang kayak berani untuk show off tampil di depan. Gue mentalnya belum kayak gitu zaman dulu. Cuma berani di kamar mandi, asik buat diri sendiri aja. Nah sampai satu hari gue ya itulah daftarin perlombaan. Terus akhirnya gue menang. Di situ gue akhirnya mulai nyanyi kafe, didaftarin lagi ikut ajang pencarian bakat itu. Dan ya gue dari penghasilan dari nyanyi ya syukurlah bisa membantu keluarga kayak gitu. Berarti dulu Maya pas sejak umur berapa? 11 tadi ya? 11. Kira-kira remaja lah ya. Boleh dibilang cukup superhero ya buat keluarganya ya. Karena menafkahi keluarga men. Di umur segitu ya. Lah kita masih main gundu. Enggak, belum dong. Nyanyi gue cari duit waktu kelas 2. Pokoknya umur 16 tahun gue ingat. Di situ gue udah mulai kayak bayar sekolah sendiri, bayar sekolah adik gue gitu-gitu. Terus lesin adik gue ikut nyanyi juga. Terus ya puji Tuhan bisa kuliahin adik gue. Kayak gitu-gitu loh. Sampai gue kagak kuliah gimana. Bisa nguliahin tapi gak bisa kuliah. Gak ada waktu. Buat cari uang. Tapi itu pengorbanan seorang kakak karena saking sayangnya sama keluarga gak sih? Tuh musisi katanya gak ada penghasilan tetap. Tetapi tetap berpenghasilan untuk mendukung keluarga. Benar. Ya kan? Luar biasa itu inspiratif loh. Segalanya. Inspiratif banget gitu. Ya kan? Nah, terus kan ya masing-masing dari kita tuh punya apa ya? Punya kisah masing-masing yang punya background story yang dan ternyata kesimpulannya sih sebenarnya musisi hidup-hidup aja. Iya dong. Ya sebenarnya kita kalau mau hidup apapun, mau buka warung juga kita hidup aja sih sebenarnya. Cuman kita nggak bisa menakar atau membatasi seseorang dari background atau dari pekerjaan. Apa yang dia kerjain gitu. Selama lo mau fight buat itu sih kalau menurut gue ya. Selama lo yakin apa yang lo kerjain, lo mencintai apa yang lo kerjain, dan ya apapun yang terjadi lo mau fight buat itu gitu. Karena ya lo mau berjuang.
udah pasti kita pasti serius. bisa. Iya, Iya, kita benar. serius, kita Kalau kita memberikan semua perhatian kita, effort gitu kan, ada effort segala macam. Kita berjuang di sini. Ya menurut gue perjuangan tidak ada yang mengkhianati hasil, ya nggak sih? Betul, Betul ya? Pasti Selalu ada kayak hasil yang baik dari perjuangan yang keras Ya. dan serius ya, ya kan. Nah, ini kalau dari catatannya nih, seharusnya lu yang nanya nih, Indra. Oh iya. Gimana sih? Gue mau nanya. Apa? Oke, Apa lu mau gimana? nanya apa, Indra? Tadi gue mau nanya apa? Alright. Oke, gue tanya. Sebenarnya dari Sinyo atau Maya, Sinyo dulu deh. Lo sampai ke titik saat ini lo puas gak sih jadi musisi? Ini kayaknya pertanyaannya beda deh. Bener loh ini. bener. Tuh ada Oh, loh. ada. Kepuasan selama menjadi musisi. Ya. Kalau ngitung perjalanan ya, Indra ya, gue merasa ada puasnya. Tapi bukan berarti ada tidak puasnya. Menurut gue bukan tidak puas sih. Itu hanya kepuasan yang lagi berproses menuju ke sana aja gitu. Cuman dari beberapa pencapaian yang yang Tuhan kirim, Tuhan bawa dalam kehidupan gue melalui dunia musik tuh, sejauh ini tuh gue cuman bisa bilang ya Tuhan, gue bersyukur. Kenapa? Karena banyak surprise yang Tuhan lakukan gitu. Kayak contoh deh, waktu abis gue married nih sama Maya, terus kan gue resign kan dari band rock besar itu kan, which is sebenarnya agak di luar logika. Apa-apa bilang aja Nyok. Ya. Nama bandnya gak apa-apa. Nama bandnya adalah itu terkenal banget. Pokoknya grupnya kotak. Pokoknya grupnya kotak, personilnya ada Tantri, Sela, Cua gitu. Kalau nggak salah nama bandnya itu, ya kan. Nah itu gue keluar, gue inget banget tuh manajernya kotak, Mas Aldi. Hai Mas Aldi. Nah Mas Aldi bilang, Nyok lu serius Nyok, lu kan nanti mesti ngasih susu anak. Gue Ya lagi kan? hamil waktu itu. Dia lagi hamil juga. Ya. Nekat Cuman banget gue tuh ya. berpikir sepertinya chapter perjalanan hidup gue tuh udah harus berubah gitu. Udah harus ada petualangan yang baru. Karena menurut gue namanya hidup kan semua petualangan ya. Dan Selalu ada the next chapter yang harus selalu ada perjalanan selanjutnya yang memang harus kita tempuh gitu. kita tempuh. Dan kalau dibilang ya nekat sih nekat ya. Cuman kalau gue nggak mulai saat itu ya tidak ada yang berubah Ya, gitu benar. kan. Dan kalau ditanya puas apa enggak, gue sangat puas. Kenapa sangat puas? Karena gue bisa banget membuktikan bahwa bagaimana Tuhan berkarya lewat musik nih, lewat talenta yang dikasih ke gue. Ternyata dari musik itu bisa menghasilkan, Ra. Yoi. Buktinya anak gue 3. Iya. Banyak banget ya. Kenapa 3 Nyok? Bro jual 3 Ra. Ya kan? Dan Banyak juga sih Nyok. tiga-tiganya bisa lahir dengan sempurna, dengan baik, ya kan. Rumah sakit nggak ngutang, Iya, udah iya, gitu bisa beli pampers, ya kan, bisa beli susu, semuanya Bisa bisa, ngasih makan. bisa ngasih makan, gitu. Jadi kalau ditanya puas gak ya puas lah. Apalagi saat ini banyak teman-teman musisi juga yang merasa terinspirasi dari apa yang gue lakukan, dan gue juga merasa terinspirasi juga dari apa yang mereka lakukan gitu. Itu serunya sih di dunia musik menurut gue sih. Gitu dah. Yeay. Terus udah. Nah, Lah ini Oh iya belum. gue ya, gue oke. Kalau gue gimana ya, puas sama apa yang udah dicapai sampai sekarang, pasti ada puas, ada puas karena kita bersyukur kan, maksudnya kayak sudah dihantar sampai seperti ini, sama semua perjalanan gue bersyukur. Dan kepuasan menurut gue pada saat kita selalu menghasilkan karya-karya yang baru gitu loh. Karya-karya yang sesuai sama yang jujur kayak gitu loh. Pada saat gue tidak berhenti untuk berjuang dan berkarya, itu gue ngerasa kayak ya gue ngerasa bersyukur. Di situ gue ngerasa puas dong. Kalau kita tidak bersyukur kita nggak ngerasa puas. Jadi apapun yang terjadi saat ini ya gue bersyukur kita masih bisa berkarya loh. Benar. Bener nggak sih? Benar. Apalagi kita bisa berkarya, karya yang karya yang jujur, karya yang kita juga pengen menyampaikan apa yang menjadi inspirasi, menjadi pengalaman kita untuk bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu. Itu yang membuat gue tetap merasa puas gitu loh, tetap merasa bersyukur. Iya, Dan kita juga suka ya sama karyanya gitu. Karena kalau misalkan kayak ada kan istilah kayak gini, jangan mati sebelum mati. Kalau kita udah nggak punya semangat, itu yang bikin kita jadi kayak kita yang membunuh
rasa syukur kita sendiri gitu loh, maksudnya ngerti? Bener. Iya nggak sih? Jangan mati sebelum mati, jangan sampai semangat kita hilang. Apapun yang lu cintai sekarang ya you have to fight for it gitu loh. Yes. Jadi itu yang buat kita Artinya apa merasa tadi? bersyukur. Sekarang lu Ndra. Gue kalau untuk kepuasan manusia, namanya juga manusia ya. Iya, iya. Manusia itu nggak pernah ada puasnya. Iya. Ya cuman ya benar kita harus syukurin sampai ketika kita sampai saat ini. Cuman kalau di pribadi gue tuh pengen, maksudnya dulu ya awal-awal gue tuh pengen punya karya sendiri gitu. Tapi cuman gue pikir-pikir lagi, kalau gue berkarya sendiri juga sama aja gue egois juga dong, gitu kan. Ya udah lebih baik gue mendingin ngeband pun ya toh berkarya bareng-bareng, nggak karya sendiri. Akhirnya dari situ gue jadi ngerasa, ya udah yang penting gue udah berkarya, ya entah buat diri gue atau buat orang lain, ya itulah bentuk rasa syukur gue sampai saat ini gue jadi musisi. Mantap banget. Terus lo mau nanya apa lagi? Gue mau nanya Ndra. Nah bentar sebelum gue naik mic lu turun tuh, coba lu tinggiin lagi. Ini buat sumur, buat naikin air di sumur. Nah, Dia kopi gue jauh banget. gue mau nanya nih Ndra. Ya sebenarnya sih gue mau nanya buat semuanya ya. Buat Indra, buat Maya juga. Saat ini kan kita lagi dilanda sama pandemi COVID-19 nih. Ya kan, dan pandemi COVID ini semua aspek kehidupan tuh kena gak sih? Ya kan, baik bisnismen juga banyak yang tutup tokonya, perusahaannya, terjadi PHK segala macam. Udah gitu banyak karena PSBB atau lockdown lah apalah istilahnya, banyak tempat-tempat hiburan yang ditutup, kafe, ya which is kan itu event-event tuh dilarang segala macam. Which is kan sebenarnya itu salah satu pemasukan utama musisi gak sih? Ya kan? Untuk semua pekerja seni gitu ya. Iya, untuk semua pekerja seni gitu. Bahkan gak cuma musisi. Ya. Dan kalau dari yang gue lihat, banyak banget musisi yang sangat-sangat terdampak dari pandemi ini nih. Gitu. Nah, lu kan tuh masih reguler kan, lu masih banyak manggung kan. Nah, lu di era COVID ini nih, gimana sih menurut lu musisi selama di pandemi ini, kondisinya dan yang lainnya tuh Ndra? Nah kalau dari gue lihat dari sudut pandang teman-teman gue dulu ya. Nah teman-teman gue itu banyak yang akhirnya dia berdagang kayak misalnya dagang, unlock new skill ya. Iya gak sih? Benar, unlock new skill. Terpaksa kita harus men-unlock sesuatu yang lain daripada cuman kan musik. Musisi misalnya ada berapa ribu atau berapa puluh ribu, terus kalau semuanya dagang itu pasti nggak akan bertahan lama juga. Gitu ya kan? Siapa yang beli? Iya benar sih. Karena maksudnya dagangnya juga pasti kan dagang online apa segala macam gitu kan. Ya mungkin di awal-awal masih bisa bertahan, banyak yang bantu untuk beli, banyak yang bantu promoin segala macam. Cuman kan paling 2-3 bulan kesananya gimana? Ya udah kembali lagi ke start awal lagi kan. Mesti ngapain lagi nih akhirnya ya. Banyak juga yang akhirnya bikin vlog juga, banyak yang akhirnya bikin ini bikin itu. Ya terus akhirnya ya ada beberapa juga yang gue liatin sukses sih gitu kan. Terus gue punya teman si siapa yang sukses? Si Bani siapa? Ibrani Pandian. Lah saudara gue Ndra. Oh masa yang sih? main bass kan? Ngaku lu. Dia orang Jawa. Lu kan mana ada? Dia ngaku lu saudaranya. Ban, lu saudara gua kan Ban. Oke. Sepupu gue gile. Oh gitu. Oke. Ngaku ya. Lu kan untungan, dia Pandian. Iya tapi bokapnya dia sama bokap gue satu kampung Ndra. Setahu gue sih saudara ya. Bani bukan orang Jawa ya? Bani saudara sama lu dong Ndra yang gitu. gede kan. Bani Bani Dream Theater kan. Teman festival gue dulu. Nah iya. Nah itu dia itu gue liatin survive banget dari mulai bikin tapi emang dia kalau bikin vlog kan dari sebelumnya, terus bikin apa namanya sebelum pandemi tuh dia udah udah ini dan kalau menurut gue dia udah paling bener banget sih. Dia udah punya channel YouTube dan subscribernya juga banyak, terus dia juga punya dagangan dan yang dari sebelum pandemi juga udah lumayan laku. Terus dia juga punya usaha kaos segala macem. Bisnismen dia bisa. Nah itu dia maksud gue, wah ini inspiratif banget sih kalau misalnya kita bisa memulai itu, tapi ya sayangnya emang udah kadung di COVID ini, udah kadung di pandemi. Kita mau melakukan itu mesti start dari awal lagi kan. Jadinya which is butuh waktu kan, yang namanya start pasti sesuatu gitu yang sih. baru kan.
Dan keberanian. Waktu Benar. dan keberanian. Iya Iya sih. sih. Berarti sebenarnya musisi itu di era pandemi ini kan cukup tanda kutip terhajar ya. Iya. Ekonominya lah, ya kan. Manggung nggak ada men Nggak sekarang. ada susah karena keramaian kan. Keramaian. Paling kalau Ada ada peraturannya. virtual gig ya kayak kita Virtual juga gig. pernah ngisi sekali kan di satu. Segmented kalau virtual. Iya, gig. segmented Nggak gitu bisa kan. Semua orang bisa menikmati. kan. Benar. Betul, betul. Terus reguler apa nggak ada. Jadi penghasilan yang menjadi penghasilan utama tuh benar-benar ambles. Nah itu dia kenapa gue jadi ngajar Nyo. Gue ngajar lo online. ngajar Oh sekarang. ngajar Iya. sekarang Dra. Ngajar. Nih Oke. lagi ngajar nih. Yang Gua mau ngajar belajar online. gitar, Cel. Nah ini yang mau les gitar nih. Boleh. Ini Les gitar. juara 1 Indonesia. Oh my Jualannya God. itu terus ya. Ya kan? Jualan. Terus kalau mau Iya lihat sih. diskografinya Indra sebagai, kalau menurut gue sih lu tuh salah satu kelas A player di Indonesia sih untuk session gitar ya. Kita Wow. bisa sandingin Indra Prasetyo itu dengan siapa? Mas Andre Dinut misalkan. Ya kan terus. Gitaris kita loh. Gitaris kita ternyata. Wow, gila. Bangga loh gue ngeband gitaris Oh gue my God. salah satu yang terjago gitu kan di Indonesia. Terus kan. ya, terus. Terus. Naikin aja. Ya kan nanti ada potongannya pas udah dapat murid. Dra. Iya. Oke. Ya kan? Oh Indra berarti ngajar ya sekarang ya? Iya itu salah satu bentuk apa ya, ikhtiar gue lah. Oke. Dimana pandemi ini gue nggak bisa manggung, nggak bisa session, nggak bisa nggak bisa melakukan dengan Aktif gitu iya, sessionnya. aktivitas musik di luar. Akhirnya gue dari rumah. Ya, bikin nggak bisa manggung bukan berarti nggak bisa melakukan hal yang lain di musik Iya. gitu kan. Ya walaupun tetap jadinya kurang. Tapi kan kembali lagi manusia itu mah nggak ada puasnya. Iya, gitu. iya. Yes. Kayak- Gimana caranya kekurangan kita Iya. kita jadikan kecukupan. Ya betul. Wih, Belajar kekurangan cukup jadikan dari apa yang ada ya. Belajar Mencukupkan mencukupkan diri dari apa yang ada. Iya. Dan kayak tadi lu bilang pertama apa tadi? Musisi. Musisi. Ya, Musisi tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Ah, itu Iya. benar. Benar-benar. Tapi gue gak tahu ya kalau pandemi ini berlaku atau enggak quote-nya. Yang penting tetap ada penghasilan. Yang penting ada yang mau dikerjakan lah. Iya, betul, Dan yang tetap penting, tetap berkarya, tetap semangat. Iya, Kuncinya betul, sih di situ betul. kayak gue juga gue sebagai ya drummer ya dan professionally producer di industri musik. Kalau mikir ya, gue ingat banget nih sebelum pandemi itu masa-masa di mana studio gue renov. Studio gue renov berarti kan Bapaknya punya studio ya? lumayan. Oke. Ini kita lagi pakai Oh, nih. iya. Kita lagi pakai nih. Nah, Namanya ini kan Ebony sebenarnya- Ivory Studio. Nah, Oh, iya oke. bener. Di follow udah ada Instagramnya. Nah ini kan Oke, oke. bentuk lo untuk berusaha walaupun usaha ini adalah sebelum pandemi kan. Iya. Nah itu menurutku ya sangat tepat banget. Iya. Lo udah punya intinya kalau ini apa ya jadi warung lah ceritanya kan. Warung Lo udah produksi lo lah ya. Warung produksi usaha untuk dijadikan penghasilan lo. Iya, iya. Oh, mau penghasilan tetap ataupun sampingan tetap ini menghasilkan lo gitu dan menjanjikan. Dan Yoi. itu, Ini tadi itu tepat sekali sih. Next stepnya Sinyo setelah tadi keluar dari session player Session. ya. Oh iya benar. Gitu Setelah karena itu bikin band sama Kamayan Mr. Postman. Iya benar Kamen. kayak gue tahu Oke. deh bandnya deh. Bagus. Wah, singlenya udah ada 2. Oh, Itu iya ya? udah ada 2. Iya sih. Listenernya banyak banget. Listenernya banyak. Harus dengerin, makanya Harus dengerin. dulu. Pokoknya kalau nggak Searching salah aja Kamaya Mr. Postman. Kamaya and Mr. Postman gitu atau enggak cek playlist sebelah di channel ini. Iya, betul. Ya kan? Nah, gua waktu sebelum pandemi itu studio ini tuh renov. Jadi emang gue udah nyiapin kayak sebutlah runaway budget. Runaway budget itu ya kan studio lu mati nih, setidaknya buat 1 atau 2 bulan ke depan selama masa-masa renov itu lu tetap ada cadangan ekonomi, cadangan dana untuk lu hidup kan gitu. Nah, yang which is sebenarnya itu tabungan gue beli alat sih sebenarnya sih. Tapi enggak Come on, minjem Jun. dari bank kan? Enggak minjem dari bank. Akhirnya enggak kepake beli alat, kepakainya buat cadangan hidup ya kan. Nah, anyway, terus nyokap meninggal kan. Tahun lalu nyokap meninggal, actually udah mau setahunan nih gue nih. Nyokap meninggal terus kan negara umumkan situasi pandemi. Wah, gue jujur berpikir keras gue. Waduh, ini studio baru kelar renov, terus pandemi. Siapa yang mau datang? rekaman, ya kan? Itu satu. Terus kalau gue mikir, oke, ada yang mau rekaman.
Terus gue mikir kan, studionya di rumah soalnya. Terus itu virus ke rumah Banyak nggak, orang kan? ya, bener-bener. Gue pikir keras Tempat banget. tinggal soalnya kan. Terus kan anak gue masih kecil-kecil, Ndra. Terus bokap gue juga udah berumur kan. Gue berpikir banget gitu. Ya cuman apa ya istilahnya, ya udahlah biarkan Tuhan yang berkehendak, kita cuma bisa berusaha dan memikirkan kan. Partnya kita cuma sampai situ doang. Ya gue cuma pikir ya udahlah nih udah saatnya studio buka, ya gue buka. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan ya, dari bulan apa ya Bebe? April ya? Maret apa April? Rame kok studio lo, Sampai lihat di sampai Instagram. hari ini. Rame banget. Rame Banget. rame banget. Order. Booking aja. Booking. Ya, kan bukan buat SMA latihan, bukan. Oh bukan ya? Beda, bukan. Ini Bukan. studio Itu rekaman. Studio rekaman. Nah dan Oke. somehow ternyata lumayan, ya gue nggak mau bilang ngebul lah, tapi terisi terus tuh Ndra. Ya, terisi terus, dan walaupun kadang-kadang suka deg-degan ya, karena ya jujur aja gue udah 4 kali ada situasi terpapar nih sama orang yang ada actively yang- COVID. iya. Dan setiap gue swab atau segala macem sih masih negatif sih. Ya tetap Tapi kita- ada deg-degan juga, cuman ya mau gimana lah, tetap kan yang hidup penting harus berusaha untuk protokol kesehatan. Itu harus ya, penting tetap banget. kita pakai masker di sini. Dan gue juga selalu tanya sih sama teman-teman klien yang baru mau take gitu, yang hasil swab lu gimana, kalau misalkan ada boleh dong di share yang lately lah, yang terakhir-terakhir gini ya kan, setidaknya kan biar kita kerja bareng-bareng sama-sama secure. Terus ya kita juga pakai masker di ruangan, terus gue sediain hand sanitizer. Terus, apa? Disinfektan untuk Di- ruangan. Terus kayak ruangan ini setiap habis sesi juga gue pasti disinfektan juga, gue semprot sama ya gagang pintu kan, yang orang sering bolak-balik kan gagang pintu. Yang sensitif ya, Oh, yang sering digunakan. gue sampai beli ini men. Kalau buat tag vokal kan lu harus ada pop filter kan tuh, pop filter. Nah pop filter itu gue sampai beli yang gimana cara sterilisasinya paling gampang. Tinggal rendam air panas sama lap tisu disinfektan. Oh ada ya? Ada. Gue sampai beli itu karena apalagi sebenarnya mikrofon itu kan barang paling jorok di studio. Bener. Barang paling jorok. Yang paling banyak bakteri dan virus Bakteri, ya. ludah apa dan orang ganti-ganti kan itu resiko banget. Bener tuh resiko banget. Gitu. Cuman ya intinya sih tetap harus maju berjalan sih. Kita nggak Tetap bisa harus stop bergerak, karena benar. pandemi ini. Gitu loh. Ya tetap sih kalau menurut gue juga dari segala sesuatu yang terjadi selalu ada hikmahnya. Yes. Selalu ada plus minus ya. Kita coba lihat positifnya dulu. Positifnya oke, mungkin keadaannya nggak mengenakan buat semua orang, tapi pasti selalu ada sisi baik di balik semuanya itu. Contohnya kita jadi punya banyak waktu untuk berkarya, membuat karya. Ya Yes. mau nggak mau kita dipaksa untuk, daripada lu bengong di rumah, bener. meratapi nasib, ya kan? Ya, why kita nggak do something gitu loh kan? Dan ya mau nggak mau kita harus belajar untuk unlock new skills. Benar. Tadi ya kan, mau nggak mau, karena kalau enggak ya lo jadi stuck gitu kan. Dan ya balik lagi, semuanya pilihan ada di tangan kita. Kita mau gimana nih menanggapi permasalahan ini gitu kan. Kalau kita mau tetap maju, mau tetap keep up, ya udah do something. Mau ambil kesempatan Mau itu. ambil kesempatan nggak gitu. Maksudnya oke, gua nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan nih gitu kan. Ya sebagai musisi kita nggak ada kerjaan. Kenapa kita nggak bikin karya ya? Benar. Kenapa Itu kita salah nggak satu- kenapa kita nggak bikin podcast ya? Kenapa kita nggak bikin apalah? Kenapa you name nggak it, kita gitu nggak kan? rekaman ya? Kenapa Itu kan kita nggak gara-gara rekaman ya? gara-gara pandemi ini kamarnya Mr. Postman bisa rilis 2. Bisa rilis Iya. 2 single. Tunggu dulu nih, bos ya. Asal tahu aja. Kalau sebelum pandemi nyari jadwalnya Indra, ya Allah, susah amat. Gua yang Susah. gue. Iya kena gitu Sibuk. kan. Waduh, sebulan sekali ketemu ya susah banget. Udah berapa tahun kita pending? Dramanya Susah postman tuh ya, gitaris sibuk. kalau nyari Sini jadwal juga tuh ya. studio, Sinyo juga studio sibuk. Aduh, gue. Pas Indra bisa, pas jadwal gue nggak bisa, ada kerjaan di studio. Ada aja. Pas gue bisa, jadwal Indra nggak bisa. Tiba-tiba pandemi lah yang menyatukan kita. balik lagi, berarti kan semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Oke, mungkin keadaannya ya pasti ya kalau kita mau melihat buruk-buruknya dan fokus sama itu yang membuat kita jadi lemah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita mau melihat, oke kita bangkit yuk, kita do something yuk, Iya. bikin sesuatu yuk gitu. Apalagi kalau sesuatu yang bisa jadi berkat, jadi apa namanya, menginspirasi banyak orang gitu kan, karya gitu kan, karya ya bikin aja dulu. Jangan, nggak usah mikirin apa sih namanya, laku ya maksudnya
kita harus punya motivasi yang benar dulu. Ya pasti pengen bisa diterima sama masyarakat Indonesia, tapi do something aja dulu dan fight for it. Yes, fight. Nah, ngomongin soal fight, kan tadi kita bahas musisi di era pandemi ini kan ibaratnya intinya tuh, inti dari segala inti adalah ya udah kita harus fight. Mau fightnya lu jual makanan, mau fight lu yang biasa Bikin manggung vlog, ngajar, bikin vlog, apapun lah, yang dari gonjreng gitar jadi goreng ikan, ya apapun gitu kan, intinya lu harus fight. Hidup tuh nggak berhenti saat itu kan. Nah, kira-kira gue kemarin tuh sempat lagi main sosmed dan gue scrolling, gue nemuin ada satu berita yang buat gue pribadi dulu nih ya, itu sangat inspiratif sih. Jadi kisahnya itu adalah, lu tahu ini gak sih gitaris, dia viral banget men, seluruh dunia, namanya Alif Ba Ta. Oh tahu, gue tahu. Alif Ba Ta nih, nih gue bukain ya ke lu ya. Gue subscribe dia juga kok. Oh lu subscribe dia? Alif Ba Ta, dia main gitar akustik gitu. Alif Ba Ta, Alif Ba Ta, jago banget. Alif Ba Ta, iya namanya. Alif Ba Ta tuh jago banget. Dan pas gue nonton, akhirnya gue ngikutin nih beberapa videonya kan. Dan sampai gue nemu di satu video yang ternyata si Alif Ba Ta itu sebenarnya dia tuh bukan gitaris men. Oh ya? Dia tuh cuman kayak apa ya? Operator apa? Forklift gitu. Lu tau forklift gak? Tahu. Yang Yang garpu kan? Ya. Apa sih? Yang apa? Forklift yang buat di pabrik-pabrik gitu. Pabrik-pabrik. Kalau mau ngangkat barang yang ada cek. Wow, oke. Tapi dia jago mainnya. Dia jago main. Dia jago main forklift. Oke. Iya lah, jago main gitarnya. Jago main gitarnya. Dia jago banget main gitarnya, bahkan sampai menuai banyak video reaction yang pujian-pujian dari ya lu carilah di YouTube tuh baik banget video-video dia. Itu dan gue melihatnya gini. Dia walaupun dia pekerjaannya dia saat itu hanya sebagai operator forklift, tapi dia nggak mengubur mimpinya men. Wow, itu keren sih. And you know what? Videonya dia tuh viewersnya jutaan. Iya, wow. Iya. Udah kayak 11 ya puluhan juta gitu. Puluhan juta. Banyak banget dan gue ngelihat itu kayak wow, itu inspiratif sih. Coba lu bayangin, belum tentu misalkan gue nih jadi Alif Ba Ta gitu. Pekerjaan utama gue yang membuat gue gak bisa melanjutkan hidup gue di musik. Mau jadi apapun lah, jadi supir apa atau jadi apalah gitu. Gue kerjain itu karena waktu dan energi yang sudah terbuang. Gue berpikir yang menghasilkan uang buat gue cuma jadi kerjaan ini. Jadi gue gak mau main musik lagi deh. Mungkin gue akan gitu men. Tapi dengan gue ngelihat Alif Ba Ta, itu inspiratif banget buat gue. Dia tidak menguburkan mimpinya. Tapi buat dia hidup tetap harus terus berjalan. Kasarnya kan dia harus makan nasi juga ya kan. Dia harus bayar tagihan juga. Ya dia gak masalah jadi operator forklift segala macam. Tapi dia tetap bisa bikin konten gitar yang sangat-sangat inspiratif sih. Ininya dia ya. Iya. Kreativitasnya dia lewat. Benar banget. Gokil sih Alif Ba Ta sih. Betul sih. Dia tidak memilih untuk stuck sama keadaan. Ya gak sih? Terus ya. Itu keren. Bisa ngelakuin apa yang dia bisa. So guys, kalau menurut gua berarti apapun kondisinya saat ini, kita sebagai musisi ya, masalah apapun tuh bisa terjadi. Halangan apapun tuh bakalan ada, ya nggak sih? Iya. Selalu ada tantangan gitu. Termasuk ya COVID ini, pada saat ini gitu. Pandemi sebenarnya nggak pandemi juga. Ada tantangannya juga gitu lah. Betul. Yang penting gimana kita sebagai musisi ya kita mau tetap perjuangin mimpi-mimpi kita. Kita tetap mau berkarya. Kita mau tetap lihat ternyata banyak kok orang-orang yang berhasil di pandemi ini. Malah mereka berhasil karena mereka apa? Karena mereka tidak mau berhenti gitu loh. Mereka tetap mau berjuang, memperjuangkan apa yang mereka passion mereka, mimpi mereka tetap mau memperjuangkan itu. Jadi ya gue harap kita semua yang ada di sini dan teman-teman semua yang nonton podcast kita sekarang juga ayo tetap maju terus melangkah sampai kita menjadi sang pemenang. Masuk ya promonya ya. Masuk terus. Nah, sekalian aja promoin. Jangan lupa subscribe bro. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Kamaya and Mr. Postman. Dan di situ tuh kalian semua tuh bisa ngecek beberapa karya-karya kita yang doa kita semoga karya-karya kita tuh menginspirasi kalian ya. Yes, amin. Karena
dari kehidupan juga sudah menginspirasi kita sehingga kita tuangkan itu menjadi karya, menjadi lagu, ya kan, dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kehidupan kalian semua. Dan kalian juga harus menginspirasi yang lainnya. Yes. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye, see you. Bye.